Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran bab 1, gimana kabar semuanya anak-anakku? Semoga Allah selalu melindungi kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran bab 1, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut pembahasan bab 1 tentang beriman kepada kitab Allah. Apa sih dalam pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umat manusia. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa macam? Yaitu ada 4. Apa saja? Yaitu 1, kitab Taurat. Pada siapa? Kepada Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan abad ke-12 Masehi. Isi pokok kitab Taurat yaitu keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, larangan menyembah berhala. 3, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Terus lanjut ke-4, supaya mensucikan hari Sabtu. 5, supaya menghormati ayah dan ibu. 6, larangan membunuh sesama manusia. Larangan berzina. 8, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Terakhir, larangan mengambil hak milik orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Tadi Nabi Daud pada abad keberapa? Ke-10 Masehi. Ini hanya berisi perintah Allah mengajak ataupun mengikuti syariat Nabi Musa dalam ajaran kitab Zabur yang berisi tentang nasihat dan hikmah, tidak memuat syariat Islam. Terus kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada siapa tadi? Kepada Nabi Isa pada abad keberapa? Pertama Masehi. Isi pokoknya kitab Injil asli adalah satu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir atau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, biografi Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contohnya dalam kitab Injil Hasri
dari pemikiran manusia. 1. Kitab Injil Matius. 2. Kitab Injil Lukas. 3. Kitab Injil Yohanes. Terus lanjut dalam kitab Al-Quran kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat atau ayat 74 437 kalimat dan 325 sampai 345 huruf. Waktu turunnya disebut nuzulul Quran. Wahyu pertama turun adalah surat Al-A'la. Diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Perlu diingat untuk kalian dalam isi kandungan Al-Quran yaitu apa saja? 1. Akidah atau keimanan kita sebagai umat manusia. 2. Akhlak kita supaya dijaga, harus diingat. Yang 3. Mahda atau muamalah. Yang 4. Sejarah. Yang 5. Hukum-hukum. Dan yang 6. Janji dan ancaman. Yang terakhir ilmu pengetahuan. Terus nama-nama Al-Quran yang lainnya diantaranya sebagai berikut. Ada berapa? Ada 10, yaitu 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. An-Nur, 4. Al-Huda, 5. Asy-Syifa, 6. Az-Zikri, 7. Al-Basyrah, 8. Al-Mau'izah, 9. Al-Kalam, 10. Al-Hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.